Belum lagi Pak, kalau 3 juta ini lahannya di mana Pak? Itu pengembang-pengembang Pak, saya contoh aja di daerah kami Pak. Yang pertama kali diambil itu Pak adalah tanah-tanah produktif persawahan Pak Fahri, mohon maaf Pak. Yang 1 tahun itu dia bisa panen 3 kali. Jadi dulu kami di NTB Pak surplus Pak, 2010 sampai 2014 itu 1,3 ton, 1.300.000 ton ya, gabah kering giling. Sekarang di NTB itu hanya sisa tinggal 400 Pak. Jadi kita kan harus seimbang ya Pak, antara kita keinginan Pak Prabowo ingin food estate, swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Tapi di sisi lain kita mau bangun rumah 3 juta, ini lahannya di mana Pak? Kalau di tempat kami hampir 100% yang diambil itu lahan-lahan produktif pertanian Pak. Pasti Pak Dirjen tahu itu Pak. Jadi lahan-lahan yang pengairannya baik, yang irigasinya baik, itulah lahan-lahan yang dipergunakan untuk perumahan Pak. Mohon maaf Pak. Dalam proses ini masih ada yang belum ya, 5 kontrak dan kemudian yang gagal cuma 2 gitu. Logika saya kurang lebih ya pasti penyerapan ini akan jauh lebih tinggi daripada apa yang tercantum. Sudah disampaikan oleh ketua tadi bahwa biasa ini Pak, akhir-akhir tahun nanti pasti dikebut proses-proses realisasi fisik maupun keuangannya. Yang berikut Pak, saya juga udah lihat mengenai HASEM BPK, saya pikir ini tindak lanjutnya juga sudah hampir 100%, jadi insya Allah ini juga mudah-mudahan tidak menjadi persoalan Pak. Izin Pak, saya mau nyampaikan kepada Bapak, tadi saya mendengar hampir semua dari teman-teman anggota membicarakan masalah target 3 juta pembangunan rumah di seluruh Indonesia. Saya terus terang, ini memang harapan besar, target besar, dan emang ini juga tidak mungkin Pak. Saya mohon maaf Pak Menteri, mungkin target ini perlu direvisi Pak. Ini berat Pak. Ya kita harus rasional ya. Ini narasi 3 juta dengan ketersediaan uang yang ada di tahun 2005 aja ini udah nggak nyambung ini. Yang ada di tahun 2025. Saya membayangkan gitu ya, Pak Menteri, Pak Wamen, ini orang-orang hebat. Saya membayangkan beliau-beliau saat ini sedang berpikir keras Pak. Tapi saya juga membayangkan pada rapat kerja berikut Pak, saya membayangkan Bapak memberi laporan tuh, dari 3 juta tuh mungkin baru 100-200 ribu gitu Pak. Ini bayangan saya Pak ya. Jadi saya mencermati beberapa langkah-langkah presiden yang super cepat, super kilat Pak ya. Kemarin beliau ke food estate di Papua Pak. Ini memang sesuai dengan narasi beliau bahwa dia akan mempercepat swasembada pangan secepat-cepatnya dalam waktu 4 tahun. Kemudian kita sama-sama tahu juga ada program makan siang gratis ya. Kemudian juga ada program-program lain yang kita sama-sama tahu juga semuanya membutuhkan biaya Pak. Jadi saya agak, kalau tadi Pak Ketua menghitung 1 hari Bapak harus 8 ribuan gitu ya. Saya membayangkan uangnya berapa sehari Pak. Kalau 3 juta ini mungkin sekitar 150-an triliun Pak. Mohon maaf ya saya Pak. Oke lah kita bisa melibatkan swasta dan sebagainya Pak. Tapi kurang lebih anggarannya ini terlalu besar Pak. Ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya sama teman-teman semua ya. Karena dari tadi teman-teman narasi 3 juta gitu. Saya takut kita framing. Dulu Pak Fahri kita ada tuh program 1 juta sapi Pak. Sampai sekarang nggak pernah terwujud tuh di NTB tuh Pak. Tuh, Pak. Jadi maksud saya kita mau masuk ke yang mungkin lebih realistis Pak. Bapak kurangi tensinya ya. Sehingga nanti kita juga ngebantunya juga rame-rame gitu. Karena kegagalan nanti apabila ini tidak capai maka juga kami juga merasa juga ini kegagalan kita bersama. Belum lagi Pak, kalau 3 juta ini lahannya di mana Pak? Itu pengembang-pengembang Pak, saya contoh aja di daerah kami Pak. Yang pertama kali diambil itu Pak adalah tanah-tanah produktif persawahan Pak Fahri, mohon maaf Pak. Yang 1 tahun itu dia bisa panen 3 kali. Jadi dulu kami di NTB Pak surplus Pak, 2010 sampai 2014 itu 1.300.000
1,3 ton, 1.300.000 ton ya gabah kering giling. Sekarang di NTB itu hanya sisa tinggal 400, Pak. Jadi kita kan harus seimbang ya Pak, antara kita keinginan Pak Prabowo ingin food estate, swasembada pangan dalam waktu 4 tahun, tapi di sisi lain kita mau bangun rumah 3 juta, ini lahannya di mana Pak? Kalau di tempat kami hampir 100% yang diambil itu lahan-lahan produktif pertanian Pak. Pasti Pak Dirjen tahu itu Pak. Jadi lahan-lahan yang pengairannya baik, yang irigasinya baik, itulah lahan-lahan yang dipergunakan untuk perumahan Pak. Mohon maaf Pak. Jadi saya salut sama Pak Ara ya, mau pakai lahan-lahan sitaan. Tapi lahan-lahan itu juga terbatas Pak. Di tempat kami juga mungkin Pak Fahri tahu Pak, itu hutan-hutan lindung Pak, itu sudah dipakai sama petani-petani kita Pak. Karena lahan-lahan yang ada di kota itu sudah dibangun perumahan, mereka terdorong masuk ke dalam hutan Pak. Nah kalau ini terus terjadi, ini kan kayak kejar-kejaran gitu loh Pak. Nah ini saya ingin menyampaikan juga dalam forum yang terhormat ini bahwa coba deh Pak dihitung lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita menemukan angka yang lebih wajar, yang lebih rasional ya. Saya juga memahami bahwa statement Pak Menteri di awal-awal itu mengatakan bahwa kalau toh ini kita kejar 3 juta pun ini belum mencukupi Pak. Kita cukup paham itu Pak. Tapi 3 juta ini saya ingin menyampaikan bahwa berat Pak. Di mana uangnya, di mana lahannya, dan sebagainya. Mungkin ini Pak Ketua, yang lain-lain saya pikir alhamdulillah tadi laporan-laporan keuangan dan juga hasil pemeriksaan BPK saya pikir sudah baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.